Atta Halilintar video pertamanya. Oke, assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di channel Rizky Udo. Nah, ini gue sama Bang Moldi dan Bang Irwan dari Sobat HP. Kita lagi mampir ke apa nih namanya? Pesantren. Insyaallah. Iya, jadi di tempat nongkrongnya Sobat HP. Jadi buat teman-teman yang emang udah sering nonton channelnya Sobat HP pasti penasaran dong, kenapa sih mereka bisa terus bertahan nih sampai sekarang nih. Meskipun yang sering kelihatan kayaknya Bang Moldi ya di channelnya ya. Aku kelihatan sih, cuma nggak kasat mata aja gitu. Oh gitu. Oh, tak kasat mata channel sebelah, Bang. Iya, jadi orang-orang tuh pasti penasaran dong, yang namanya ngetim itu kan butuh chemistry yang solid banget ya. Karena gue punya teman tuh bisnis udah lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bubar, pisah gitu dengan kayak, oh ini gue punya konsep ini, kenapa nggak gue bikin sendiri aja? Gitu. Nah, apa sih yang bikin Bang Moldi sama Bang Irwan nih terus langgeng berdua padahal udah berkeluarga masing-masing? Saya malas punya teman baru. Yang ini juga sebenarnya udah lama pengen disingkirin, tapi masih ada aja di sini, ya udah. Tapi saya mau interview sebentar. Mungkin untuk membuat sebuah tim itu nggak butuh chemistry. Oh gitu. Iya, tapi butuh teman tim yang lain. Soalnya kalau nggak ada temannya, dia solo dong, nggak tim ya. Bener nggak? Kenapa bisa bertahan? Mungkin bener kata Moldi, kayak emang nggak punya teman lain gitu. Kita dia lagi gitu. Yang kedua, bahwa Oh, ini harus jawab serius ya? mau pilkada kita harus. Iya sih, emang ini diupload sebelum pilkada sih. Jadi ada satu hal yang ya mungkin ada di kita adalah kita ketergantungan. Ada hal yang saya tergantung sama Moldi, mungkin sebaliknya gitu. Jadi karena kita saling ketergantungan, kita susah buat lepas gitu. Jadi kita Sering kangen-kangenan dong, Bang. Ya, nggak segitunya sih. tim yang benar itu kita membutuhkan orang lain. Bukan kita bisa semuanya. Buat apa lu bikin tim kalau lu bisa semuanya gitu? Dengan kekuatan yang beda-beda ya. Maksudnya kayak Maksudnya kayak sama-sama desainer terus ngetim itu akan masalah nggak kira-kira? Bisa iya, bisa enggak sebenarnya. Mungkin bisa enggaknya kalau dia bisa Punya skill set skill yang beda. berbeda dan mereka bisa saling, justru positifnya mereka bisa sharing atau bertukar pikiran untuk hal yang sama misalkan gitu ya. Cuma bisa iyanya mungkin ya itu karena ternyata seorang desainer itu mungkin butuh hal yang lain yang dia tidak bisa dan timnya itu mempunyai skill yang sama gitu loh. Terus dia nggak bisa tergantung ke timnya gitu loh. Jadi ya buat apa aku punya tim, akhirnya kan begitu kan. Akhirnya bikin sendiri ya. Akhirnya bikin sendiri, nyari orang yang memang bisa menutupi kekurangan. Terus gimana sih caranya kalian bisa ketemu gitu ngetim? Awalnya di mana tuh, Bang? Awalnya di forum ini kita kan berdua suka sama brand yang namanya HTC. HTC. Ada satu produk yang kita pakai bareng yaitu HTC One X. Nah, dari sana sebenarnya dari emang suka sama gadget gitu, ketemu ya udah, terus kita lanjut aja awalnya bikin website tentang HTC, terus HTC-nya bubar. Karena jadi sobat HP. Jadi sobat HP gitu buat biar kita bikin apa lagi nih, HTC-nya udah bubar gitu ya, udah HP deh. Nah, jadi ke semua brand HP kan. Jadi udah dia gitu. dari satu komunitas sebenarnya. Dari komunitas. Komunitas HTC itu. HTC itu. Nah, terus kenapa pada akhirnya mutusin mau nge-review yang bukan HP? Kan sobat HP. Jadi bukan sobat HP lagi dong. Begini Kisanak, saya jelaskan. Kita nggak tahu kalau bakal beken sih. Emang kita beken? Anu ini. Begini Kisanak, saya mau bertanya, apakah majalah pulsa jualan pulsa? Apakah majalah seluler dia ngurusin seluler? Enggak kan? Enggak. Jadi intinya apa? Jadi sebenarnya dulu karena main HP kan, Iya. jadi sobat HP gitu. Terus kita sebenarnya share hal-hal yang kita suka aja. Kita bikin video robot anjing. Ih, kasar kamu. Bukan kasar, bukan emang ya? robot anjing Iya. gitu. Itu robot anjing. Gitu. Robot anjing. Ambigu ya. Iya, robot anjing. Robot anjing. Jadi ya kalau bahas itu ya bahas itu aja maksudnya. Jadi kita share apa yang kita suka aja. Sekarang ada laptop, ada audio juga. Bagian Irwan tuh kalau audio gitu. Jadi lebih ke apa ya? Kita tuh suka teknologi. Kita berdua itu senang banget. Bener-bener geek, anak geek banget gitu loh, suka teknologi. Jadi kita sadar bahwa teknologi itu nggak cuma smartphone kan gitu. Ternyata banyak hal yang bisa memudahkan kehidupan kita
selain smartphone, di gadget-gadget lain kayak laptop, tablet dan lain-lain. Yang berbuat teknologi lah kita selalu antusias gitu. Jadi berhubung sudah sobat HP dari dulu gitu, ya nggak mungkin kita berubah jadi sobat gadget gitu kan. Orang bingung. Bikin channel baru gitu Iya, ya. nggak apa-apa lah. Nih berarti bisa di-review dong gadget yang gue pakai nih. Boleh. Canon M100 sama Zoom H2n. Udah pernah di-review belum? Saya tahu pernah pakai tapi belum pernah review. Tapi tahu gitu. Mau review beneran nih? Enggak. Nah, terus udah nge-review handphone, nge-review gadget lain. Kira-kira bakal expand kemana lagi nih konten-kontennya? Kita sih nggak ada batasannya mau ke arah mana selama itu masih tech relate gitu loh, masih berhubungan dengan teknologi, kita pasti akan mengikuti arus itu gitu loh. Nggak mungkin kita tiba-tiba membahas soal politik, agama itu udah nggak. Karena yang pas kayak ya kira-kira oke nih jadi konten kita bikin aja gitu. Kan kita nggak pernah bahas sepeda kan, kita anaknya bukan anak sepeda banget kelihatan kan dari ukurannya. Nah tapi kemarin ada sepeda listrik gitu, jadi kita bikin aja tuh nongkrong sepeda listrik. Jadi kalau tiba-tiba ada pihak mau mempolitisasi kita, percuma ya. Politisi ngapain? Mempolitisi sobat HP gitu loh. Nggak ada masanya, gimana dong? Iya benar. Iya percuma gitu. Jadi emang selama itu masih berhubungan dengan teknologi kita pasti bahas, nggak terbatas. Misalkan nanti ada teknologi baru yang sekarang nggak ada ya, masa depan ada, tiba-tiba baru ya kita pasti ngikut. Robot pelayan gitu misalkan di kafe-kafe. Waduh, berkafe ya. Saya udah kemana-mana. I hate my brain. Di Jepang banyak soalnya bang robot gitu, pelayan ya. tuh. Oh gitu. Iya. Gitu, jadi nggak terbatas sebenarnya. Saya yakin teknologi itu masih jauh akan lebih berkembang ke depan gitu. Ini kayak masih awal aja gitu. Dan kita harus bersiap untuk hal baru seperti itu. Kan teknologi relate juga sama negara-negara maju kayak Jepang gitu-gitu kan ya. Kenapa nggak mau coba nge-review action figure segala macam? Soalnya kan di sini banyak nih action figure gitu-gitu. Mungkin nanti someday jika ini kan masih cuma action figure doang. Sebenarnya Jadi sebenarnya ini adalah cara Irwan untuk ngumpetin hobi-hobinya dari istrinya. Oh gitu. Jadi barang-barang hobinya taruh di sini. Anda ini. Enggak cuman ini doang, ada jam tangan, ada sepatu. Jadi dia beli sepatu nggak bilang-bilang. Taruh di sini gitu. Saya curiga teman saya buzzer ini kayaknya. Di sini di dalam kan. Enggak, sebenarnya dibilang action figure, ini bukan action figure, ini gunpla sebutannya justru. Action figure itu yang seperti di atas action figure tuh. Astagfirullahaladzim aurat. Itu. Situ yang beli aurat. Jika someday ada mainan Gundam yang bisa bergerak dengan remote control, mungkin kita bisa review gitu. Iya. Jadi kalau masih diam seperti ini, saya bingung Masih apa? teknologi bagian mana yang bisa dibahas gitu loh. Gitu. Maksud jadi sebenarnya luas sih sebenarnya, apapun bisa, kayak misalkan gitar listrik itu masuk. Kenapa? Karena ada electrical di dalamnya gitu loh. Terus Pernah nge-review gitar listrik? belum. Mungkin jika ada kesempatan kita mau review gitu ya. Tolong brand gitar ya. Kita bisa kok review gitar listrik. Serius, saya punya Brand gitar. gitarnya nonton video ini. Ya kali aja dia lagi hilaf gitu kan, nongol di baranda dia gitu loh. Ntar gue cantumin di tag bang. Siap. Nanti di kontak di bawah ya ada skripsi. Apa sih nggak tahu diri banget. Channel orang. Oke. Gitu. Nah, terakhir nih buat orang-orang yang Ya, pengen. terakhir sih baru mulai kayaknya. Enggak, lagi ini kayak udah gitu. mau malam bang. Oh gitu ya, mau Masih pulang di ya? bawah umur soalnya nggak boleh malam-malam. Iya, di bawah ya, di bawah. Buat orang-orang yang pengen bikin channel techno juga nih, yang kadang suka minder sama channel-channel yang udah tua, gitu kan, dan mereka bingung untuk. Ngedekin kita ya. Ini maksudnya apa datang ke sini ngatain tua? Tapi saya nggak tersinggung loh. Kenapa Anda tersinggung ya? Anda sudah tua ya. Iya. Gimana pertanyaan tadi, lupa kan gara-gara dia nih. Iya, jadi umurnya berapa bang? Berat pertanyaan. Enggak. 18 sih saya, masih 18 ya. Oke. Iya, umurnya iya. Ya, jadi gimana tipsnya buat orang-orang yang mau bikin channel techno, nge-review gitu kan? Karena kadang gue punya teman sih, dia pengen coba bikin konten motor, ya kan, otomotif. Tapi dia nggak punya motor gitu, dan dia minder dengan channel-channel otomotif yang lain gitu. Ya mungkin teman-teman yang mau bikin channel techno juga di ngerasa yang sama gitu. Saya bingung. Saya mau ngomong duluan. Saya dulu deh, sebenarnya kan, bingung. Iya. Nah, saya juga sama, saya bingung. Besok. Mungkin karena kita anak lama ya, beda sama anak-anak baru sekarang yang mungkin langsung ngelihat, udah ada banyak ya, gue bisa bikin apa enggak ya. Kita tuh dulu justru malah dateng di tempat yang kagak ada yang bikin gitu, maksudnya jadi
nggak tahu kalau ini bakal jadi sesuatu gitu. Jadi kalau saya ditanyain apa tipsnya, bikin aja gitu. Bikin aja, nggak usah mikirin yang itu subscribersnya udah banyak kayak gitu. Kalau lo suka ya bikin. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi kalau menurut saya udah salah kalau mindsetnya baru mau mulai tapi nggak mulai karena berpikir kalau ada orang lain yang lebih baik gitu. Ada orang yang lebih baik. Tapi menurut saya kalau mau bikin ya kalau lo suka sama apa yang lo mau bikin gitu, ya lo bikin aja. Mau nontonnya 10-20 ya udah gitu. Kita juga nggak mikir apa-apa. Dia pasti juga bingung juga dia. Saya mau ngomong apa tadi ya? Enggak, sebenarnya begini menurut saya adalah pada saat kalian mau bikin konten ya bikin aja. Ya itu sama. Maksudnya begini, banyak orang mau memulai tapi takut bahwa karyanya jelek. Hello, Atta Halilintar video pertamanya Jelek. bukan saya bilang ya, dia. Artinya nggak ada semua orang yang begitu brojol bagus coy gitu. Mas sekarang udah bagus. Enggak saya ngomong ya. Kata, maksudnya begini, semua itu nggak ada yang instan gitu loh, semua itu butuh proses gitu. Intinya adalah lu harus mulai sekarang, gak usah banyak mikir, lu mau bikin sekarang. Jadi tabrak keterbatasan, anjir, bahasa gue keren banget ya. Bukan tabrak keterbatasan. Banyak orang yang kecelakaan dong. Oh iya juga, astagfirullahaladzim, jangan ya. Maksudnya bukan begitu, maksudnya jangan sampai ada hal-hal yang sebenarnya bisa bukan jadi penghalang tapi lo malah lo bikin jadi alasan gitu lah. Misalkan gue pengen nge-review, gue pengen ngebahas soal motor tapi gue nggak punya motor, nah gue juga bingung juga tuh. Ngapain lu bikin konten motor kalau nggak punya motor gitu loh, ibaratnya gini. Kalau Motor tetangga gitu boleh nggak? masalah kalau emang itu jadi solusi gitu loh, bukan hal yang salah menurut gue gitu. Kayak gue kemarin dulu mau nge-review nggak punya handphone, ya gue pinjem. Lu punya handphone gue pinjem deh gitu, atau gue sewa 1.000, nggak masalah. Itu usaha gue untuk bikin konten yang mana itu nggak jadi alasan bahwa gue nggak punya hal yang mau dibahas gitu loh. Kalau dulu sih gue berpikir seperti itu. Kalau sekarang mungkin nggak tahu ya gitu. Yang penting itu alasan lu kenapa lu mau bikin konten tuh kenapa sih? Mau ngapain gitu loh. Lu bikin channel YouTube tuh mau ngapain gitu loh. Apakah mau nyari uang? Ya nggak munafik, semua orang bikin YouTube pasti nyari uang gitu. Tapi perlu disadari, harus mikir dikit tuh bahwa nggak ada yang instan gitu. Semua itu butuh proses. Channel yang lu lihat gede itu tuh yang lu lihat tuh cuma pas gedenya doang gitu. Dulu juga dulu nol tuh nol sama gitu. Jadi mereka juga mulai dari awal. Jadi saran gue ya mulai aja dulu. Nggak usah banyak mikir lah. Mantap. Mulai aja dulu, jalan aja dulu, ntar di tengah jalan ketemu jalan ya. Artinya semua kekurangan lu tuh pelan-pelan akan diperbaiki dengan adanya feedback dari penonton. Gitu. Siap. Kalaupun ternyata jelek ya udah berhenti aja gitu. Nggak apa-apa. Itu nggak usah terlalu dipikirin banget. Siapa tahu emang bukan karirnya di situ ya. Maksudnya gitu Kan gitu. banyak hal yang bisa lo mungkin lo ternyata tadi lo jadi ustadz kan ada yang tahu kan. Iya. Kenapa harus ustadz yang muncul? Juga agama gitu atau apalah ibaratnya gitu kan. Mungkin jadi pemimpin ormas kita kan nggak tahu juga. Iya nggak tahu. Ada sentimen banget enggak ya? Iya. Rame bang, depan bang. Tenang, ini bukan bandara sih. Apa sih ini ngomongin apa? Anda jangan aneh-aneh dong. Biasa dengan Saya takut situ tukang bakso di depan pakai wanita talkie nanti. Itu sebenarnya tukang bakso itu depan kampus gua loh bang. Ah serius? Pakai wanita talkie? Yang viral itu fotonya kan? Oh iya. Yang dan gue juga baru tahu kalau dia ternyata tuh Itu. Tapi baksonya enak. enak. Berarti dia research lama ya? Ada loh katanya yang kayak gitu pada akhirnya jadi beneran jualan nasi goreng. Teringat film tau? Tau nggak film apa? Apa? Pasti Korea deh. Iya Korea kemarin. Gue delete juga lo akun lo. Oke. Gitu. Oke guys, jadi mudah-mudahan bisa dapat banyak komedi ya di video ini ya. Maaf ya kita nggak bisa serius. Karena biasanya nggak ada komedinya. Nah, biasanya ada. Cuman nggak begitu padat bang. Oh gitu. Badan kita yang padat kok saya tahu. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan masih penasaran sama Sobat HP, silakan mampir aja ke channelnya. Jangan cuma mampir, subscribe juga. Oh iya, tapi subscribe dulu channel yang ini ya. Oh iya yang ini juga ya nggak apa-apa ya. Oke siap. Nanti aku subscribe. Kalau Mantap. kita nggak subscribe nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Ya. Oke, tadi juga teman-teman bisa belajar tips untuk bikin konten tips tentang gadget ya. Jadi mudah-mudahan bisa banyak dapat benefit juga, dan jangan lupa jangan kaget kalau ngelihat channelnya Sobat HP cuma ngelihat mukanya Bang Moldi, karena Bang Iron ini orang di balik layarnya ternyata.
emang gue dalang. Bahasa Sundanya kingmaker, Bang. Oh, King. Naon eta teh? Sebenarnya di belakang layar tuh nggak cuma dalang sih. Tukang antar itu catering juga. Oh, ada di iya. belakang. Supir juga, Bang, supir ya. Oh, layar. Yang security itu jagain tiket, nah itu juga di belakang layar. Oh, gitu ya. Pas lainnya di mana sih? Bingung tadi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah Dadah. semua. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Ini ada video buat ditonton nih. Tonton dulu. Mantap.